Bab 451. Berhenti berjuang saja. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Jones Zan dan si botak tercengang, keduanya tidak menyangka Mileye akan tiba-tiba menembak. Dalam kesan mereka, Mileye adalah orang yang pendiam dengan temperamen yang lembut. Tidak jauh, si gendut Tang meletakkan kaki domba di tangannya. Dia memandang Mileye tanpa ekspresi dan terlihat sangat tenang. Dia, Mileye, bukanlah orang yang suka membuat masalah, tetapi dia tahu jelas bahwa di dunia ini hanya master yang dihormati. Hanya master yang bisa dihormati. Sama seperti dunia, jika seseorang tidak kompeten, apalagi orang luar, yang pertama meremehkannya adalah keluarga dan kerabatnya. Dan ketika mereka bertiga datang ke sini, mereka tidak dihormati. Dia tidak suka perasaan ini. Begitulah dia, Mileye. Jika kamu menghormati aku akan menghormati kamu. Jika kamu tidak menghormati aku, mengapa aku harus menghormati kamu? Paling banter bertarung saja. Si gendut Tang bangkit dan berjalan menuju Mileye. Saat ini Jones Zan dan si botak berjalan ke samping Mileye. Si gendut Tang menatap Mileye. Rumah batu ini, setidaknya 1 juta kristal murni ungu. Tentu saja untukmu, aku minta 10 juta kristal murni ungu. Mileye tersenyum sedikit. Aku khawatir kamu tidak punya nyawa untuk menerimanya. Haha. Mendengar kata-kata Mileye, orang-orang di belakang si gendut Tang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah menemukan lelucon besar. Pada saat ini, sebuah aturan tahu ruang hampa tiba-tiba muncul di antara alis Mileye, dan detik berikutnya, sebuah pedang energi diam-diam menekan alis pria di sebelah kanan. Pria ini yang tertawa paling keras sebelumnya. Pada saat ini, lapangan sepi. Senyum di wajah orang-orang itu juga hilang pada saat ini. Mileye melihat sekeliling pada semua orang. Apakah itu lucu? Apakah itu lucu? Pria yang ditahan oleh pedang energi Mileye pun menatap Mileye. Wajahnya sangat jelek, karena barusan, dia sangat santai dan hampir tidak waspada, dan karena ini, dia ditekan oleh pedang. Di depan Mileye, si gendut Tang memandang Mileye, dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menatapnya, bertarung di sini atau di luar. Si gendut Tang tertawa, tentu saja di sini. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba meninju wajah Mileye. Saat pukulan itu mengenainya, Mileye tiba-tiba merasakan momentum yang kuat menyelimutinya. Momentum tinju ini memberinya perasaan yang tak tertahankan. Tapi perasaan ini menghilang begitu muncul. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang untuk memutuskan hidup dan mati. Saat pedang itu keluar, sebuah momentum kuat pedang memblok momentum tinju si gendut Tang, dan detik berikutnya, pedang itu melakukan kontak langsung dengan kepalan tangan si gendut Tang. Bang! Mileye langsung mundur puluhan kaki. Si gendut Tang tidak bergerak, tapi di depan dadanya ada pedang energi. Pedang itu tidak dimasukkan dalam-dalam, tapi tetap ditancapkan. Lapangan sepi lagi. Pada saat ini, wajah orang-orang di belakang si gendut Tang tiba-tiba menjadi serius. Mereka sangat jelas tentang kekuatan dan tubuh fisik si gendut Tang. Mereka tidak menyangka bahwa pedang Mileye begitu cepat sehingga si gendut Tang tidak bisa mengelak. Pedang dengan kecepatan ini sudah bisa menjadi ancaman besar bagi mereka. Jones Zan dan si botak juga sedikit kaget. Mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan Mileye. Mereka hanya tahu kalau Mileye adalah kultivator pedang. Tapi sekarang setelah mereka melihat pedang Mileye, mereka menyadari bahwa pria di depan mereka lebih kuat dari mereka. Jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Si gendut Tang mengeluarkan pedang energi di dadanya, dan detik berikutnya, dia melemparkan pedang energi itu ke Mileye dengan kasar. Jelek.
Ada suara robekan di lapangan. Pedang energi itu berhenti begitu mencapai Mileye. Detik berikutnya, pedang itu berbalik dan menebas langsung ke arah si gendut tang yang tidak jauh dari situ. Pada saat ini, si gendut tang bergegas maju dan memukul. Bang! Pedang energi itu hancur seketika. Si gendut tang tidak berhenti, dia meninju Mileye. Mileye juga tidak berhenti. Saat pedang energi itu terbang, dia tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, tak terhitung banyaknya pedang energi muncul di lapangan, dan pedang energi ini menebas ke arah si gendut tang tidak jauh dari berbagai sudut. Untuk sesaat, pedang energi di medan berkeliaran. Mileye tidak memilih untuk menangkis si gendut tang, bukan karena dia tidak berani, tetapi karena dia tahu di mana kekuatan dan kelemahannya. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengambil kelemahannya sendiri untuk menghadapi kekuatan lawan. Si gendut tang sangat kuat, setiap pukulan dapat menghancurkan pedang energi Mileye, tetapi pedang energi Mileye bergantung pada energi. Dengan adanya energi di sekitar, pedangnya tidak akan ada habisnya, jadi setiap kali si gendut tang menghancurkan pedang energi Mileye, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya akan menebas ke arahnya. Yang paling mengerikan adalah pedang energi ini bisa mematahkan tubuh si gendut tang. Setelah bertarung sejenak, si gendut tang ditekan oleh pedang terbang Mileye, tertekan. Namun tak lama kemudian, si gendut tang tiba-tiba membanting kaki kanannya, dan kekuatan yang kuat menyapu tubuhnya. Kemudian, tangan kanannya terentang ke depan, dan detik berikutnya, dia meninju ke atas. Bang! Seluruh langit bergetar hebat, dan dalam sekejap, pedang terbang Mileye yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, si gendut tang tiba-tiba melompat dan menghantam Mileye di udara. Di udara, Mileye menyatukan kedua tangannya, dan tak terhitung banyaknya pedang energi diam-diam memadat di hadapannya. Detik berikutnya, pedang energi ini tiba-tiba terbang keluar, dan dalam sekejap, si gendut tang langsung terendam oleh aliran pedang energi tersebut. Sesaat hening, bang! Pedang energi itu hancur berkeping-keping, lalu sebuah tinju mendekati Mileye dan mengenai dada Mileye. Mileye tidak menghindar, dia menebas kepala si gendut tang dengan pedang energi di tangannya. Menggunakan nyawa untuk tukaran dengan nyawa. Di bawah, ekspresi semua orang berubah. Apakah ini situasi pertarungan pencabut nyawa? Di udara, tinju si gendut tang menghantam dada Mileye, dan pedang Mileye juga menebas kepala si gendut tang. Tetapi pada saat kritis ini, kepala si gendut tang miring, kepalanya menghindari pedang yang fatal, tetapi pedang Mileye ditebas langsung di bahunya. Bang! Jelek! Keduanya langsung berpisah. Mileye mundur hampir 100 meter, si gendut tang mundur lebih dari 10 meter, namun tepat saat dia berhenti, sebuah pedang energi tiba-tiba masuk ke dadanya, dan sebuah pedang energi lain menyekat tenggorokannya, namun terjepit di tangan kanannya. Namun, sebuah pedang energi muncul dari belakangnya diam-diam, sangat cepat, dan dimasukkan ke punggungnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dari ruang hampa di sekitarnya. Melihat adegan ini, orang-orang yang melihat tidak jauh pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kecepatan pedang terbang ini tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, si gendut tang tiba-tiba meraung. Detik berikutnya, perisai emas ilusi muncul padanya. Dengan munculnya perisai emas ini, ketika pedang terbang Mileye menebas perisai emas ini, segera pun menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang yang mengikuti si gendut tang tidak jauh dari situ pun muram. Mereka tidak menyangka bahwa Mileye di depan mereka akan memaksa si gendut tang untuk menggunakan salah satu kartu hole-nya. Di kejauhan, Mileye tidak menembak lagi. Dia menatap si gendut tang, gunakan benda asing.
Suara itu terdengar, pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang penakluk jiwa. Saat pedang itu muncul, sudut mata si gendut tang berkedut, dan di belakang si gendut tang tiba-tiba berdiri seorang lelaki, menatap Mileye. Si gendut tang tidak menggunakan benda asing, perisai emas ini adalah teknik supranatural, itu dilatih olehnya, bukan benda asing. Mileye merenung sejenak, lalu menyimpan pedang penakluk jiwa. Jujur saja, jika menggunakan benda asing, Master Alam Keberuntungan pun pasti akan dibunuhnya seketika. Tentu saja, bukan karena dia kuat, tapi pedang penakluk jiwa itu kuat. Pedang ini terlalu aneh, bahkan dia tidak sanggup menghadapi pedang ini. Melihat Mileye menyingkirkan pedang penakluk jiwa, pria yang tidak jauh dari situ menghela napas lega. Sepintas, senjata sialan ini adalah keberadaan tingkat alam keberuntungan. Jika Mileye menggunakan harta semacam ini, itu benar-benar akan membunuh nyawa orang. Kenapa kamu tidak bertarung lagi? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah, dan semua orang menoleh untuk melihat, dan ada seorang pria berpakaian putih berdiri tidak jauh. Tuan Bai. Melihat orang ini, si gendut tang dan yang lainnya dengan cepat membungkuk sedikit, salam Tuan Bai. Mileye juga tidak bodoh, dan buru-buru membungkuk sedikit, salam Tuan Bai. Tuan Bai melirik si gendut tang dan Mileye, teruslah bertarung. Si gendut tang tidak berani berbicara, Mileye mencibir, hanya belajar satu sama lain. Tuan Bai memandang Mileye, belajar satu sama lain. Mileye mengangguk, ya, hanya untuk saling belajar. Tuan Bai sedikit mengangguk, baiklah, si hantu, belajarlah darinya. Begitu suara Tuan Bai jatuh, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Mileye. Wajah Mileye berubah dan dia mundur, namun, tepat saat dia mundur, bayangan hitam muncul di depannya lagi. Detik berikutnya, dia merasakan perutnya ada rasa sakit yang tajam, dan seluruh tubuhnya terbang langsung ke belakang. Begitu dia terbang beberapa meter, Mileye merasa kaki kanannya dicengkeram. Detik berikutnya, dia jatuh dari udara, dan akhirnya jatuh dengan keras di tembok kota. Bang! Seluruh tembok kota bergetar hebat, dan pada saat ini, Mileye merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Namun, ini belum selesai, dia merasa telah terangkat lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, dan detik berikutnya, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, dan segera, bayangan itu menghilang, dan Mileye merasa lega, tapi detik berikutnya, bayangan gelap muncul di hadapannya lagi, dan pedang energi di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Pedang itu jatuh, dan langsung memotong udara. Bayangan hitam muncul di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui, dan detik berikutnya, dia merasa punggungnya telah dipukul oleh palu, dan dia terbang lurus ke depan. Dan pada saat Mileye terbang, beberapa pedang energi menebas di belakangnya, pedang energi yang sangat cepat. Ketika beberapa pedang energi datang ke bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, sudah ada di depan Mileye. Bang! Mileye terbang lagi, dan pada saat ini, bayangan hitam muncul beberapa meter jauhnya, memegang 3 pedang terbang di tangannya. Itu adalah pedang energi yang baru saja dikeluarkan Mileye. Kecepatannya sangat cepat, tidak dapat dijelaskan dalam bahasa apapun. Pada saat ini, suara Jiwani tiba-tiba terdengar di benak Mileye, majikan muda. Hentikan perjuangan, kamu tidak bisa mengalahkannya. Mileye. Melihat Mileye benar-benar dilecehkan, tidak jauh dari situ, si gendut tang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini,
Bayangan hitam tiba-tiba datang ke depan si gendut Tang. Ekspresi si gendut Tang berubah, dan tepat ketika dia akan menembak, sebuah tinju menghantam perutnya. Ops! Si gendut Tang terbang dalam sekejap, dan tak lama kemudian, bayangan itu menghantam si gendut Tang ke tembok kota dengan mengangkat kakinya. Kulit kepala semua orang mati rasa. Setelah beberapa saat, bayangan itu membuangnya, dan si gendut Tang menabrak tepat di samping Mileye. Keduanya terbaring seperti mayat, dan tidak ada yang bergerak. Tidak bisa bergerak. Tuan Bai melirik mereka berdua, bukankah pandai berkelahi? Bangun dan terus bertarung. Si gendut Tang tiba-tiba bangkit, dia menunjuk Mileye, dan berkata dengan marah, "Aku tidak terima, dia yang menembak lebih dulu, itu dia." Bang! Si gendut Tang langsung terbang jauh. Pada saat ini, Mileye juga perlahan bangkit, semua orang memandang Mileye, bayangan itu akan menembak. Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya, aku mengakui kesalahanku. Bayangan itu berhenti. Setiap orang bersambung.